Tuhan Yesus adalah Allah yang esa. Esa artinya satu dalam bentuk unit. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah di dalam bahasa aslinya menggunakan kata Elohim, sedangkan Elohim itu adalah bentuk jamak dari El. Lalu siapakah Allah yang esa itu? Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa Yesus yang kita kenal yang turun menjadi manusia adalah Roh Kudus dan firman-Nya yang telah memiliki nyawa manusia yang didapat ketika dikandung di dalam rahim Maria. Roh Kudus adalah asal-usul tubuh Yesus karena ia dikandung dari Roh Kudus. Pada usia 30 tahun Roh Allah turun kepadanya setelah ia dibaptis. Roh Allah berdiam di dalam Yesus, dan selama itu pula Yesus melakukan kehendak Allah. Roh Kudus dan firman Allah membentuk satu pribadi yang bersifat ilahi, yang mana Roh Kudus adalah zatnya sedangkan firman-Nya adalah jiwa Allah. Sedangkan nyawa manusia yang ada pada Yesus membentuk pribadinya yang memiliki hakikat sebagai manusia yang sama seperti kita. Dan nyawa ini keluar ketika Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia, yang mana darah dan air yang berasal dari manusia telah ditumpahkan. Karena Bapa adalah Roh Kudus dan firman-Nya yang duduk di dalam hakikatnya, sedangkan Roh Kudus dan firman-Nya adalah pribadi yang keluar yang kemudian disebut sebagai anak, maka Bapa adalah pribadi anak yang kita kenal dengan nama Yesus yang duduk di dalam hakikat Allah. Bapa artinya adalah asal-usul di mana sang anak berada sebelumnya, yaitu di dalam hakikat Allah. Dan hakikatnya adalah keberadaannya sebagai Allah yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Tetapi pihak Trinitarian menuduh saya sesat, antikristus bahkan ada yang mengatakan sebagai Unitarian. Berbagai tuduhan mereka lontarkan dan apa yang mereka tuduhkan mereka sendiri tidak paham. Untuk itu saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin tentang keesaan Allah di video ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian esa, bentuk keesaan Allah yang tersirat di dalam Alkitab. Tuhan YHWH adalah Allah yang esa. Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH. Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Definisi esa. Esa atau ehad adalah satu dalam bentuk jamak atau gabungan. Sedangkan untuk menyebut satu dalam bentuk tunggal adalah yahid. Makhluk hidup juga gabungan dari beberapa elemen, yaitu tubuh, jiwa dan roh, yang mana tubuh adalah unsur zat yang berasal dari tanah, jiwa adalah pikiran dan kehendak, dan roh yang dimaksud adalah roh hidup atau nyawa, yang menjadikan zat yang berasal dari debu tanah itu menjadi sel-sel yang hidup. Komputer dan sejenisnya juga termasuk benda yang berbentuk unit, karena terdiri dari hardware, software dan power supply, yang mana hardware adalah perangkat keras yang terdiri dari komponen elektronik, software adalah suatu program untuk menjalankan fungsinya atau kehendak, dan power supply adalah sumber tenaga listrik untuk mengaktifkan rangkaian supaya bekerja. Demikian juga mobil, motor, pesawat dan kapal terdiri dari bodi atau chassis, mesin dan bahan bakar. Dan yang dimaksud dengan satu pribadi adalah satu orang secara utuh, satu ekor binatang, satu unit komputer, satu unit mobil, dan lain-lain dalam hal kuantitas dapat disejajarkan dengan satu pribadi untuk manusia dan Tuhan. Tetapi bagaimana bentuk keesaan Allah yang tersirat di dalam Alkitab? Di bawah ini ada 3 contoh buah yang dibagi ke dalam 3 bagian, misalnya. Ini adalah gambar satu tangkai blueberry yang terdiri dari 3 buah. Tiap buah memiliki sifat yang sama dan terpisah. Bentuk model ini kita sebut esa 1. Gambar berikutnya, satu buah salak yang terdiri dari 3 biji dengan daging buahnya. Setiap biji memiliki daging buah secara terpisah, tetapi satu kesatuan dan terbungkus dalam satu kulit. Selanjutnya kita menyebut bentuk ini sebagai esa 2. Gambar terakhir adalah satu buah alpukat yang memiliki kulit, daging buah, dan biji. Bagian luar disebut kulit, lalu daging buah dan di tengahnya terdapat biji. Setiap bagian memiliki sifat dan fungsi yang berbeda.
Selanjutnya kita sebut sebagai bentuk esa 3. Dari 3 contoh tersebut, bentuk esa yang mana menurut Anda yang sesuai dengan keesaan Allah yang tersirat di Alkitab? Bentuk keesaan Allah yang tersirat di Alkitab. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan YHWH beberapa kali berkata, Rohku, firmanku, namaku, artinya, Dia sebagai pribadi memiliki roh, firman dan nama. Dan sebagai Allah tentu Dia memiliki kuasa dan berkuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian Tuhan YHWH memiliki roh, yang kemudian dikenal dengan Roh Kudus. Firman, yaitu pikiran dan kehendak, yang lazim kita sebut sebagai jiwa. Firman di sini bukan bentuk perkataan atau sabda. Kuasa, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga ia disebut sebagai Allah. Nama, yaitu sebutan untuk mengenalnya. Karena nama adalah sebutan yang mewakili pribadinya secara keseluruhan, sehingga nama bukan salah satu unsur yang ada pada Allah. Oleh karena itu, di dalam Alkitab ada 3 roh utama yang dimiliki Allah, yaitu: pertama, roh Allah, yaitu roh yang sering kita dengar diutus, dapat tinggal di dalam diri manusia. Di dalam kitab Perjanjian Baru roh ini dikenal dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah asal-muasal tubuh Yesus, sebab ia dikandung dari Roh Kudus. Oleh karena itu tubuh Yesus adalah Roh Kudus yang berubah menjadi daging. Sehingga sangat jelas bahwa tubuh Yesus tidak dapat dipisahkan dari Roh Kudus, apalagi disebut sebagai pribadi yang berbeda. Kedua, firman atau jiwa Allah adalah roh sebagai sumber kehendaknya, yaitu akal dan pikiran Allah. Di kitab Perjanjian Baru roh ini adalah roh yang turun kepada Yesus setelah ia selesai dibaptis, dan yang berbicara di Matius 3 ayat 17 dan pasal 17 ayat 5. Turunnya roh Allah ini menjadi permulaan bagi Yesus melakukan kehendak Allah dan sebagai firman-Nya, roh Allah ini keluar ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan selama roh Allah ada di dalam dirinya, Yesus berkata, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Jawab Yesus kepada mereka, Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 16. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Yohanes 8 ayat 16. Dari sini dapat disimpulkan bahwa roh Allah bersemayam di dalam tubuh Yesus yang berasal dari Roh Kudus sehingga membentuk satu pribadi ilahi di dalam hakikat manusia. Ketiga, kuasa Allah, yaitu kemampuan dan kekuatan Allah dalam melakukan sesuatu dan juga kewenangan Allah. Kuasa ini berada di dalam hakikatnya sebagai Allah. Kuasa ini disebut milik Tuhan, yaitu pribadi yang duduk sebagai Allah, dan kuasa ini dapat ditanggalkan sendiri dan diambil sendiri oleh Dia yang duduk sebagai Allah. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya, lalu Ia kembali mengambil miliknya dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ketika miliknya ada padanya maka Ia disebut bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Ketika Yesus keluar dari Allah dan datang sebagai manusia maka Ia disebut anak Allah. Namun jika hanya menggunakan informasi ini saja maka belum terlihat bentuk keesaannya, sebab bentuk keesaan atau satu dalam bentuk gabungan secara umum terdiri dari 3 macam seperti gambar yang telah diperlihatkan sebelumnya. Untuk mengetahuinya secara jelas,
kita dapat melihat kronologi datangnya Tuhan YHWH ke dunia dalam rupa manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Ketika Tuhan YHWH turun ke dunia dan datang sebagai manusia, yang pertama turun adalah Roh Kudus, lalu dikandung di dalam rahim Maria dan lahir sebagai manusia dan diberi nama Yesus. Kemudian ketika Yesus sudah berumur 30 tahun barulah Roh Allah atau jiwa Allah turun kepada Yesus dan berdiam di dalam Yesus. Roh Allah berdiam di dalam Yesus sebagaimana jiwa berdiam di dalam tubuh, bukan berdampingan. Sehingga keesaan Allah dapat digambarkan seperti gambar di bawah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Allah adalah sumber kehendak Allah dan yang menjadikan segala sesuatu. Roh Kudus adalah sebagai tubuh rohaniah Allah tempat firman-Nya berdiam. Hakikat Allah adalah keberadaannya sebagai penguasa segala yang ada. Selanjutnya ini disebut Bapa, sebab daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Roh Kudus turun kepada Maria dan ia mengandung dari Roh Kudus dan menjadi manusia setelah menyatu dengan darah manusia. Darah atau nyawa adalah keberadaan sebagai manusia. Manusia yang dikandung dari Roh Kudus ini kemudian disebut anak Allah, karena ia berasal dari Allah. Pada waktu Yesus berumur 30 tahun ia dibaptis. Setelah dibaptis maka Roh Allah turun atasnya dan berdiam di dalam Dia, dan sejak itulah Yesus memulai pekerjaan Allah. Dan seluruh kepenuhan Allah telah berdiam di dalam Dia, dan inilah yang disebut di Injil Yohanes 1 ayat 14 yang berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kalau Anda mengikuti penjelasan tadi dan memahami, maka kesatuan Roh Kudus dan firman di dalam Allah lebih cocok dengan analogi buah alpukat, sebab Roh Kudus adalah tubuh sorgawi Allah sebagai tempat firman-Nya berdiam. Ketiga roh ini berada di dalam diri Tuhan YHWH, sebagai pribadi Allah yang esa, sebagaimana manusia juga memiliki tubuh, jiwa dan roh hidup yang membentuk satu pribadi manusia. Ketika Yesus berkata, Aku datang dari Bapa, maka dengan bentuk keesaan Allah seperti ini akan sangat logis. Ketika Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu, juga sangat logis, sebab pribadi anak sesungguhnya adalah pribadi yang berasal dari Bapa. Ketika Yesus berkata, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku juga sangat logis. Aku di dalam Bapa artinya ia adalah Allah, sedangkan Bapa di dalam aku artinya ketika ia sebagai manusia. Sebab pribadi anak adalah pribadi Bapa yang datang sebagai manusia dan pribadi anak ketika bersama-sama dengan Allah maka ia adalah Allah. Ketika Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku juga sangat logis, sebab Bapa adalah keberadaan yang daripadanya Roh Kudus dan firman keluar dan datang ke dunia menjadi manusia. Ada suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, juga sangat logis. Sebab Roh Allah atau firman-Nya baru turun kepada Yesus ketika itu, dan sejak itulah Yesus memulai pekerjaannya. Tuhan YHWH adalah Allah yang esa. Alkitab terbitan LAI, jika Tuhan atau Allah ditulis dalam huruf besar maka teks aslinya adalah YHWH. Tuhan YHWH adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kata Allah di sini dalam bahasa Ibrani adalah Elohim, yaitu bentuk jamak dari El. Firman-Nya mengatakan, Ulangan 6 ayat 4, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kata Tuhan di sini dalam teks aslinya adalah YHWH, sehingga kalau ditulis berdasarkan original teksnya akan berbunyi demikian. Ulangan 6 ayat 4, Dengarlah hai orang Israel, YHWH itu Allah kita, YHWH itu esa. Dan dari sini kita memperoleh dua informasi, yaitu Tuhan YHWH adalah Allah. Tuhan YHWH itu esa. Dan seluruh ayat-ayat di Alkitab menyebut Tuhan YHWH sebagai Elohim. Misalnya, firman-Nya mengatakan, Kejadian 28 ayat 13, Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
Kejadian 3 ayat 4-6. Ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Kejadian 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Pada ayat-ayat itu yang dimaksud sebagai Allah adalah Tuhan YHWH, yang mana Allah adalah Elohim, yaitu El dalam bentuk jamak. Tuhan YHWH berkata kita. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Yang mengatakan kita di ayat ini adalah Tuhan YHWH, sedangkan Tuhan YHWH adalah pribadi yang esa, dan hanya Dia satu-satunya Allah. YHWH adalah nama pribadi dan pribadi ini disebut Elohim yaitu El dalam bentuk jamak. Disebut jamak bukan berarti pribadinya yang lebih dari satu, tetapi pribadi yang satu itu memiliki lebih dari satu unsur, yaitu rohnya, firman-Nya dan kuasanya. Dan kalau Tuhan YHWH berkata kita untuk dirinya sendiri, bukan berarti pribadinya lebih dari satu, tetapi karena pribadinya yang satu memiliki roh dan firman yang memiliki peran yang berbeda-beda. Peran roh dan firman Tuhan YHWH yang berbeda itu akan terlihat ketika ia datang ke dunia dalam dua tahap, yaitu tahap pertama, lahirnya seorang manusia bernama Yesus yang berasal dari Roh Kudus. Tahap kedua, setelah Yesus berumur 30 tahun, barulah firman-Nya dalam rupa burung merpati turun dan berdiam di dalam Yesus, sehingga kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia. Kita juga sering menemukan firman-Nya yang berkata, "Rohku, firman-Ku, adalah satu bukti jika Tuhan YHWH tidak hanya terdiri dari satu roh saja." Jadi sangat jelas Tuhan YHWH adalah Elohim, Allah yang esa, yang kemudian datang ke dunia sebagai manusia dalam nama Yesus. Kalau kemudian ada ajaran yang mengatakan, Allah Bapa adalah Tuhan YHWH dan Allah Anak adalah Yesus dan keduanya berbeda pribadi, maka saya pastikan ajaran itu adalah sesat. Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH. Tuhan YHWH adalah Dia yang datang dari sorga sebagai manusia dalam nama Yesus, Yohanes 8 ayat 23-24. Tuhan YHWH yang datang ke dunia dengan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan diberi nama Yesus. Sebagai manusia, Yesus berkata, "Aku keluar dan datang dari Bapa atau Allah," sehingga ia disebut sebagai anak Allah. Di Filipi 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di ayat ini Allah adalah sebagai keberadaan dan sebagai milik, bukan sebagai pribadi. Dalil bahwa Sang Mesias adalah Tuhan YHWH sendiri. Darah perjanjian di Keluaran 24 ayat 8 yang dilakukan oleh YHWH digenapi oleh Yesus. Tuhan YHWH adalah satu-satunya juru selamat, yang digenapi dalam nama Yesus yang datang sebagai kurban keselamatan. Mesias yang telah lahir disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mesias yang akan datang disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya,
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel sama dengan Allah beserta kita, yang artinya, Allah turun ke dunia dalam rupa manusia dan tinggal bersama manusia. Di dalam kitab Perjanjian Lama pun Tuhan YHWH sudah mengatakan bahwa hambanya yang dijanjikan itu adalah dirinya sendiri. Tuhan YHWH berkata, "Aku tetap Dia, di sini pribadi aku adalah YHWH sendiri, dan pribadi Dia adalah Yesus. Akulah Dia, di sini pribadi aku adalah YHWH sendiri dan pribadi Dia adalah Yesus. Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Yang terdahulu adalah YHWH dan yang terkemudian adalah Yesus." Selengkapnya akan saya jelaskan berikut ini. Tentang hambanya, Tuhan YHWH berkata, "Aku tetap Dia." Yesaya 43 ayat 10-13. "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Aku tetap Dia artinya, bahwa hambanya yang dijanjikan itu adalah Dia sendiri dengan wujud manusia. Yesaya 41 ayat 4, "Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga." Konteks Yesaya 41 ayat 1-7 adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas, yang digenapi oleh Yesus. Yesaya 46 ayat 4, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Ayat ini terkait dengan Sang Juru Selamat, yaitu yang disebut hambanya yang dijanjikan itu. Tentang hambanya, Tuhan YHWH berkata, "Akulah Dia." Yesaya 43 ayat 25, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat ini terkait dengan Sang Juru Selamat, yaitu yang disebut hambanya yang dijanjikan itu. Yesaya 52 ayat 6-7. "Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya Aku." Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, "Allahmu itu Raja." Ayat ini terkait dengan Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ulangan 32 ayat 37-39. "Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung? Yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka, biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan? Lihatlah sekarang, bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku." Ayat ini bicara tentang Yesus yang menjadi korban keselamatan. Tuhan YHWH berkata, "Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian." Yesaya 41 ayat 4. "Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga." Dia yang datang bagi mereka yang terkemudian adalah Yesus dan Tuhan YHWH berkata bahwa aku tetap Dia. Yesaya 41 ayat 1-7 konteksnya adalah, Tuhan membangkitkan seorang pembebas,
Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus, Dia yang datang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Raja dan Penebus itu adalah Yesus, yaitu Dia yang datang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, Akulah yang tetap sama, Akulah yang terdahulu, Akulah juga yang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12-22 konteksnya adalah Tuhan menebus Israel. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus untuk menebus umatnya. Tuhan Yesus juga sering berkata, Aku datang dari Bapa, Aku keluar dan datang dari Allah, Aku dan Bapa adalah satu, yang artinya, Ia adalah Tuhan YHWH. Sehingga dapat dipastikan bahwa Yesus adalah pribadi Elohim, Allah yang Esa. Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Yesus disebut Allah bukan karena Ia sebagai Allah anak, tetapi karena Ia pada mulanya adalah Allah dan kembali kepada Allah. Yesus disebut anak Allah adalah karena Ia adalah Allah yang mengosongkan diri dan menjadi manusia, dan ketika Ia disebut mengosongkan diri, Ia tentu tidak berstatus sebagai Allah maupun Allah anak karena Ia telah menjadi manusia. Kemudian Yesus disebut anak manusia adalah karena Ia telah mengambil wujud manusia lalu kembali kepada Allah, ke tempat Dia sebelumnya. Di bawah ini saya mencoba menjelaskan pengertian anak Allah dan anak manusia melalui gambar, seperti berikut ini. Pada mulanya Ia bersama-sama dengan Allah dan Ia adalah Allah. Ia di sini adalah pribadi yang menjalankan fungsi dan pekerjaan Allah, yaitu Sang Firman. Sang Firman ketika bersama-sama dengan Allah tidak disebut sebagai anak Allah maupun Allah anak, tetapi Ia disebut sebagai Allah. 2000 tahun yang lalu Ia keluar dari Allah dan menjadi manusia, artinya Ia meninggalkan kekuasaannya sebagai Allah atau mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Ketika Ia sebagai manusia maka Ia disebut anak Allah atau yang berasal dari Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia Ia tidak disebut sebagai Allah maupun Allah anak, walaupun sesungguhnya Ia adalah Allah tetapi Ia telah mengosongkan diri atau keluar dari Bapa. Di dalam keadaannya sebagai manusia Ia telah memiliki nyawa atau darah manusia yang diturunkan dari Maria, sehingga Ia sama seperti manusia yang memiliki rasa lapar, haus, penderitaan dan lain sebagainya. Ketika Ia mati dibunuh di kayu salib, darah dan air keluar dari tubuhnya sebagai darah kurban penebus dosa manusia, lalu pada hari ketiga Ia bangkit, dan pada saat itu Ia bukan lagi sama seperti kita yang memiliki darah atau nyawa manusia, tetapi Ia bangkit dalam tubuh yang berangsur-angsur kembali ke wujud semula, yaitu tubuh roh, sebab Ia akan kembali ke dalam kemuliaannya. Yesus dari sejak naik ke surga hingga hari ini bukan lagi disebut anak Allah sebab Ia telah kembali ke dalam kemuliaannya, tetapi Ia disebut anak manusia, sebab Ia berasal dari wujud manusia kembali ke wujud kemuliaannya semula, yaitu Allah. Yesus yang ada hari ini bukan lagi sebagai anak Allah, sebab Ia sudah kembali kepada Allah dan menyatu dengan Bapa, dan Yesus bukan atau tidak pernah sebagai Allah anak, sebab Ia adalah Allah itu sendiri. Pribadi A menjadi pribadi A aksen, artinya, pribadi yang keluar dari Allah adalah sama dengan Dia yang menjadi manusia, yang terjadi adalah perubahan wujud dan pengosongan diri, Yesus bukan pribadi yang baru. Maka, ketika Yesus disebut anak Allah maka wujud Dia yang sesungguhnya telah menjadi manusia 100%, namun Ia adalah Allah yang telah mengosongkan dan merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Lalu, apa maksudnya Yesus disebut 100% Allah dan 100% manusia? Sebagai ilustrasi, saya memberi contoh ketika Presiden kita Bapak Joko Widodo menghadiri acara wisuda putra bungsunya, Kaisang Pangarep di Singapura, tanggal 9 Oktober tahun 2019 yang lalu. Ketika Bapak Joko Widodo menghadiri acara wisuda anaknya di Singapura tanggal 9 Oktober tahun 2019, Ia masih menjabat 100% sebagai Presiden RI. Tetapi di dalam kehadirannya di wisuda anaknya, Ia tidak hadir sebagai presiden yang dikawal dan menggunakan fasilitas negara,
kalau ia hadir sebagai Presiden RI tentu akan disambut oleh Presiden atau Perdana Menteri Singapura di acara wisuda anaknya dan dijamu di istananya. Ketika Bapak Joko Widodo hadir di wisuda anaknya, ia mengosongkan dirinya sebagai presiden dan pergi ke Singapura sama seperti orang tua dari mahasiswa lainnya yang sedang wisuda. Dalam kondisi tersebut Bapak Joko Widodo disebut 100% sebagai presiden dan di sisi lain ia 100% sebagai orang tua biasa yang sama seperti yang lain. Nah, ketika Yesus menjadi manusia dan mengosongkan diri sebagai Allah maka ia disebut 100% manusia. Tetapi karena sesungguhnya Yesus itu berasal dari Allah maka ia disebut 100% Allah, bukan sebagai Allah Anak. Dan ketika Yesus disebut kembali ke Allah Bapa, itu artinya ia kembali ke Allah sebagai asal-usulnya dan menjadi Allah Bapa, atau Allah sumber kehidupan. Apakah Anda percaya jika Yesus 100% adalah Allah? Menurut 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan jika Anda percaya bahwa Yesus 100% adalah Allah, bukankah ia adalah Bapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang disebut Allah adalah Bapa dan nama Allah adalah YHWH. Lalu apa pengertian Bapa di sini? Bapa adalah istilah yang digunakan oleh Yesus untuk Allah sebagai asal-usulnya, sebab ia keluar dari Allah dan datang ke dunia sebagai manusia. Karena Yesus adalah manusia yang datang dari Allah sehingga ia disebut anak Allah. Oleh karena itu, pribadi Bapa dan Anak adalah sama, tetapi beda hakikat, yang mana Bapa sebagai Allah dan Anak sebagai manusia. Sebagaimana disebut di Yohanes 1 ayat 1-2, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ketika firman keluar dari Allah dan telah menjadi manusia, itu artinya ia tidak bersama-sama dengan Allah tetapi bersama-sama dengan manusia. Di Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, diam di antara kita. Bapa dan Anak adalah istilah atau kiasan untuk menyebut posisi Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia, dan tentu pribadinya adalah sama. Sedangkan Roh Kudus adalah bagian yang ada pada Bapa atau Anak, yang mana Roh Kudus inilah yang kemudian menjelma menjadi tubuh Kristus di dalam rahim Maria. Tubuh Yesus bukan dari Maria, tetapi dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa ia adalah hidup kekal, dagingnya adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dan di Korintus 15 ayat 47 dikatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Dan di Yohanes 8 ayat 23 juga dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalau Yesus adalah manusia yang datang dari sorga, tentu tubuhnya bukan tubuh alamiah yang berasal dari tanah, tetapi tubuh rohaniah, tubuh sorgawi yang berasal dari Roh Kudus. Nah, jika berbicara tentang Roh Kudus berarti berbicara tentang tubuh rohaniah Allah, sedangkan istilah Bapa dan Anak adalah sebutan untuk keberadaannya sebagai Allah dan manusia. Kalau saya tuliskan dalam bentuk persamaan, akan terlihat seperti persamaan di bawah ini. Bapa sama dengan Roh Kudus bersama Roh Allah dan bersama hakikat Allah. Bapa adalah Allah dan sebagai tempat bersemayam Roh Kudus dan Roh Allah yang memiliki kuasa sebagai Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh hidup kekal yang ada di dalam Bapa, dan inilah tubuh Roh Kristus. Roh Allah di sini adalah firman-Nya, yaitu pikiran dan kehendak Allah. Hakikat Allah adalah keberadaannya yang memiliki kuasa sebagai Allah. Dan Yesus yang disebut Anak adalah Tuhan YHWH yang datang ke dunia melalui dua tahap, yaitu ia berasal dari Roh Kudus dan dikandung di dalam rahim Maria, lalu dilahirkan sebagai manusia. Ketika Yesus selesai dibaptis ada Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengan demikian, elemen yang ada pada Yesus dapat dirumuskan.
Anak sama dengan Roh Kudus bersama Roh Allah bersama nyawa manusia. Roh Kudus adalah asal-usul tubuh Kristus yang menjadi daging di dalam rahim Maria. Sehingga dapat dipastikan bahwa tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Pada usia 30 tahun Yesus dibaptis, lalu Roh Allah turun ke atasnya dalam rupa burung merpati, dan inilah permulaan Yesus melakukan kehendak Allah. Yesus memiliki nyawa manusia yang diperoleh ketika Roh Kudus dikandung di dalam rahim Maria sehingga ia disebut datang sebagai manusia. Dan perbandingan antara Bapa dan Anak adalah baik Bapa maupun Anak sama-sama memiliki Roh Kudus dan Roh Allah, yang mana Roh Kudus dan Roh Allah yang ada pada Anak berasal dari Bapa. Dan inilah elemen yang menentukan pribadi Yesus sebagai Allah atau sebagai manusia. Roh Kudus dan Roh Allah inilah yang membentuk satu pribadi. Jika ia bersama-sama dengan Allah maka ia adalah Allah, dan jika ia bersama-sama dengan nyawa manusia maka ia adalah manusia. Jika Roh Kudus hanya salah satu unsur dari yang ada pada Bapa atau Anak, apakah Roh Kudus dapat disetarakan dengan pribadi Anak atau Bapa? Jelas tidak nyambung. Konsep Tritunggal yang mensejajarkan Roh Kudus dengan Bapa dan Anak sebagai pribadi adalah keliru. Oleh karena itu, jika Anda percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH di Kitab Perjanjian Lama, maka Anda juga harus percaya bahwa Tuhan yang Esa adalah Tuhan Yesus.